Banyak orang tidak menyadari dirinya mengalami infeksi menular seksual atau IMS dan penyakit menular seksual atau PMS. Untungnya kebanyakan penyakit IMS bisa diatasi dengan pengobatan. Bahkan gejalanya berkurang seiring waktu dengan pengobatan. Sayangnya banyak orang cenderung mengabaikan tanda-tanda bahaya IMS. Salah satunya adalah sifilis, infeksi menular seksual yang bisa menyebabkan masalah serius dan berpotensi mengancam jiwa bila tak kunjung diobati. Kenali gejala pencegahan dan pengobatan sifilis bersama Dr. Arini Widodo, dokter spesialis kulit dan kelamin berikut ini. Apa itu sifilis? Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang kita namakan Treponema pallidum. Penyakit ini juga sering disebut sebagai the greatest imitator atau peniru yang hebat. Kenapa? Karena gejalanya yang bervariasi dan dapat menyerupai penyakit-penyakit lain. Bagaimana gejala sifilis? Sifilis memiliki berbagai gejala bergantung pada fasenya dan stadium penyakitnya. Sifilis sendiri memiliki 3 fase, yaitu fase primer, sekunder, dan tersier. Pada fase primer atau yang pertama, umumnya kita menemukan luka pada kelamin. Nah, biasanya luka ini sifatnya tidak nyeri dan tidak menimbulkan keluhan apapun. Biasanya kita menemukan lebih banyak gejala pada sifilis sekunder, di mana sebenarnya infeksi bakterinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, infeksi bakteri yang telah menyebar ke seluruh tubuh menimbulkan berbagai gejala pada berbagai organ tubuh. Kemudian juga menimbulkan pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh kita. Pada kulit, biasanya gejalanya dapat beragam. Umumnya kita dapat menemukan ruam-ruam pada kulit kita, termasuk pada di telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang terakhir adalah sifilis tersier, itu umumnya dapat terjadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sejak sifilis pertama. Umumnya dia dapat menimbulkan komplikasi pada jantung, pada syaraf, pada tulang, dan lain-lain. Bagaimana pengobatan sifilis? Pengobatan sifilis biasanya kita menggunakan obat yang kita namakan penisilin. Nah, biasanya penisilin ini kita berikan dengan cara disuntik. Sebelum dilakukan penyuntikan, biasanya dokter menggunakan tes uji alergi untuk memastikan kita tidak alergi dengan obat ini. Apabila seseorang alergi dengan penisilin ini, biasanya ada obat alternatif-alternatif lain yang ditawarkan dokter. Pengobatan juga berbeda berdasarkan penyakitnya, berdasarkan fasenya, berdasarkan stadium maupun komplikasinya. Oleh karena itu, sebaiknya kita berkonsultasi dulu ke dokter untuk diberikan pengobatan yang paling tepat sesuai dengan fase dan stadium penyakitnya. Bagaimana cara mencegah sifilis? Penularan sifilis terutama adalah melalui kontak seksual. Oleh karena itu, untuk menghindari terjangkitnya sifilis, kita harus menghindari hubungan seksual baik secara vaginal, oral, maupun anal. Hubungan seksual dengan kondom dapat mengurangi penularan sifilis. Akan tetapi, yang perlu kita ingat, luka yang tidak tertutup kondom juga tetap dapat menyebabkan penularan pada sifilis. Pastikan kita dalam hubungan monogami yang sah dengan pasangan yang teruji tidak memiliki sifilis. Sekian pembahasan mengenai sifilis, saya Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.